Fossil Talk. Oke, nah mungkin sekarang ini juga sebelum kita memulai sesi Fossil Talk, kita mau mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Oke, momentum ini tuh pas banget gak sih dengan tema kali ini? Karena kalau misalkan di zaman dulu nih, perjuangan para pahlawan kan melawan penjajah gitu kan. Tapi kalau sekarang perjuangan generasi muda itu kita gimana caranya kita bisa mengisi masa-masa kita dengan hal-hal yang positif dan juga mengembangkan hobi-hobi kita. Benar nggak sih, Hira? Oke, di sini berarti kita kedatangan narasumber yang pas banget untuk membahas tema ini ya, Hira. Mungkin bisa di-spill dikit-dikit nih, Hira. Jadi bintang tamu kita nih nggak kalah keren dari episode sebelumnya. Foto-foto yang sebelumnya, bener gitu, banget. Mbak. Jadi tuh narasumber kita kali ini awalnya tuh jadi duta, terus penulis, terus Mbak sekarang dapat beasiswa, Mbak. Keren banget, berarti multi talent banget ya. Betul. Keren banget. Mungkin bisa menjadi tokoh yang inspiratif gitu ya, dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang nonton di rumah. Oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung kita sambut aja Kak Mutiara Azroli. Oke, halo, gimana kabarnya Kak hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu backgroundnya Kak Mutiara Azroli. Sekarang kesibukannya lagi apa nih? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mutiara Azroli. Teman-teman bisa panggil aku Ara. Saat ini usia aku 18 tahun dan kesibukan aku masih menunggu ospek kampus gitu. Oh, berarti belum dimulai ya Kak? Belum dimulai ospek aku. Oke, mungkin bisa dijelasin sedikit Kak tentang kalau nggak salah Kak Ara ini punya buku, terus pernah menjadi duta di beberapa bidang juga nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke penonton. Oke, jadi aku adalah seorang aktivis muda, terus content creator juga. Aku juga menulis 2 buku. Dan buat duta sendiri, aku mulai dari 2019 itu menjadi duta sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2019. Kemudian di tahun 2022 aku menjadi duta anak Kabupaten Tangerang tahun 2022. Di 2023-nya aku menjadi duta pelajar Banten tahun 2023 gitu. Oke, Masya Allah, keren banget ya. Kak, aku mau nanya nih, apa sih yang memotivasi Kak Ara untuk aktif buat mengembangkan diri, terus juga mengembangkan diri di usia muda ya? Terus juga aku tuh mau nanya, menurut Kak Ara, kenapa di usia muda itu tuh usia-usia yang ideal buat kita menggali potensi diri? Oke, bagi aku sendiri, kenapa sih aku di usia muda ini udah sibuk sana sini gitu? Bagi aku tuh selalu menanamkan bahwasannya apa yang aku lakukan sekarang itu akan aku tuai di masa depan. Jadi di era sekarang kan kita susah ya, ngapa-ngapain aja tuh susah. Terus semakin majunya teknologi, dan aku menyadari bahwasannya aku tuh harus nemuin passion aku sekarang. Karena kalau aku nemuin passion aku nanti aku nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Jadi ketika dari sekarang kan kita nih belum sibuk sama yang namanya urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita difasilitasi oleh orang tua kita untuk meraih pendidikan, untuk berkembang, pokoknya sekarang itu harus dimaksimalkan untuk berkembangnya gitu. Karena di masa depan nanti ketika teman-teman udah mau mulai perkuliahan, kemudian lulus dari kuliah kan udah pasti sibuk kerja, terus udah pasti sibuk untuk menafkahi diri teman-teman, kemudian nanti akan lanjut lagi untuk menikah dan lain sebagainya. Itu udah nggak bisa lagi tuh kita untuk nyari passionnya di saat-saat itu. Jadi mulai nyari passionnya di saat-saat sekarang, dari SMP, kemudian teman-teman nanti di SMA teman-teman makin berkembang lagi, kemudian di kuliah semakin berkembang lagi. Setelah lulus kuliah baru teman-teman fokus menata masa depan gitu. Jadi dari sekarang nih harus direncanain dan harus punya passionnya. Itu yang membuat aku merasa bahwasannya kalau aku nanti sekarang leha-leha aja, nanti di masa depan apa yang mau aku tuai, karena aku nggak pernah nanam apa-apa gitu. Ketika aku masih sekolah, kalau kita nanam benih kan nanti sebulan kemudian udah bisa dipanen. Nah kalau kita nggak nanam dari sekarang, dipanennya kapan? Gak ada yang bisa kita panen gitu. Itu yang menjadi alasan aku kenapa bisa aku mau keluar dari zona nyaman dari usia muda gitu. Bener. Jadi ibaratnya kita tuh menabung effortnya kita sekarang, tapi nanti di akhir kita bakal menikmati hasilnya juga dari jerih payah kita. Ya benar. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya juga nih, gimana sih awalnya Kak Ara ngembangin dari mungkin yang sekedar hobi gitu ya? Mungkin dari yang awalnya Kak Ara suka membaca, terus lama-lama bisa menulis dan juga mempublikasikan gitu ya bukunya Kak Ara sendiri yang berjudul Selari Kata Seluas Makna ya Kak? Iya betul. Iya, keren banget.
Jadi kenapa bisa awal-awal aku nulis buku sampai cetak buku itu karena dari kecil aku memang suka banget baca buku dari SD. Nah waktu SD itu ceritanya mama papa aku nih langganan koran dan aku langganan majalah Bobo gitu. Pokoknya intinya dari kecil tuh aku suka banget sama yang namanya literasi. Dan aku tuh dapat HP FYI itu kelas 8 SMP. Jadi selama aku belum dapat HP itu tuh baca buku adalah hobi aku gitu. Dan aku mengekspresikan segala rasa aku tuh lewat buku. Bagi aku tuh buku itu kayak sarana aku untuk ngelihat ke dunia luas gitu loh. Kalau misalnya kita cuma di sini-sini aja, kalau teman-teman baca buku nanti akan kerasa sendiri gitu. Oh ternyata ada loh orang yang berpikiran A dan kita nggak pernah kepikiran soal itu gitu loh. Nggak perlu berat-berat banget baca bukunya. Aku juga mulainya dari buku majalah Bobo yang kecil-kecil, terus pindah ke KKPK kalau teman-teman tahu, lanjut lagi ke novel-novel. Nah terus kenapa awalnya aku bisa nulis buku? Bagi aku ketika aku baca, terus kemudian aku tuh mikir kayak kenapa sih Putri Salju tuh harus ketemu sama kurcaci? Kenapa nggak Putri Saljunya bisa gini-gini? Jadi itu dari aku baca buku, kemudian aku berimajinasi sendiri. Nah dari imajinasi aku tuh dari kecil aku tuh ngerangkai sendiri imajinasi aku. Jadi cerita-cerita Disney tuh aku remake gitu loh berdasarkan imajinasi aku. Jadi lama-lama aku tuh bisa nyusun alur cerita itu sendiri gitu. Dan aku selalu bilang ke teman-teman yang nanya gimana sih Kak awal mulainya bisa nulis buku gitu. Aku selalu bilang baca buku gitu. Kalau misalnya kita mau nulis buku tapi nggak baca buku itu nggak akan pernah berhasil gitu. Dan kenapa bisa juga kepikiran untuk nulis buku Selari Kata Seluas Makna itu dari ini aja sih, karena kan sebagai generasi muda aku nggak munafik bahwasannya kita ini pasti ada sedikit bumbu-bumbu percintaannya gitu kan. Nah dibanding galau, dibanding pusing-pusing, jadinya cara aku mengekspresikan diri itu adalah dengan menulis. Dan inspirasi aku di buku itu banyak banget, karena buku Selari Kata Seluas Makna itu isinya 30 cerita pendek yang aku tulis sendiri. Dan inspirasi aku adalah orang-orang sekitar aku. Jadi kisah cinta teman-teman aku, terus berdasarkan film atau buku-buku yang aku baca. Jadi itu adalah langkah awal aku untuk bisa nulis gitu. Jadi inspirasinya banyak dari buku yang aku baca, dari orang-orang sekitar. Kemudian karena aku mau mengekspresikan diri, akhirnya terciptalah buku aku Selari Kata Seluas Makna. Tapi Selari Kata Seluas Makna itu bukan buku pertama gitu. Oh, jadi sebelumnya Kak Ara juga udah pernah ngeluarin buku yang lain ya Kak? Buku yang lain, judulnya Pelupuk Lembayung Andi Dita. Jadi si buku ini tuh karena aku ikut event lomba menulis gitu bersama dengan penulis lain. Kemudian aku menang jadi penulis terbaik tingkat kedua waktu itu. Jadi karya aku dibukukan gitu bersama dengan penulis-penulis lain. Nah baru setelah itu karena itu kan event lomba, aku memutusin untuk bikin buku aku sendiri gitu yang nggak terikat apa-apa. Jadi pure isi di dalamnya, dari desain covernya, dari ilustrasi di dalamnya itu aku semua yang bikin gitu. Karena pengen jadi ada satu hasil karya tangan aku yang bener-bener dari tangan dan pikiran aku gitu. Oke, nah kalau untuk itu sendiri nih, gimana sih? Mungkin Kak Ara bisa ngasih nasihat gitu ya buat teman-teman yang lain, mungkin buat yang mau keluar juga dari zona nyaman dan juga mulai mencari hobi-hobi baru gitu sebelum dikembangkan mungkin menjadi sesuatu yang lebih serius kayak project sendirinya Kak Ara. Itu gimana Kak? Menurut aku hal paling pertama kalau mau keluar dari zona nyaman itu adalah know your passion sih. Jadi kayak kita tuh harus tahu passion kita apa. Karena bagi aku kalau misalnya ada yang nanya ke aku nih kayak Kara gimana sih cara biar jadi kayak Kara, aku selalu bilang ke teman-teman tuh jangan jadi kayak aku gitu loh. Jadi harus kalau be yourself gitu iya ya. betul. Jadi nggak harus keluar dari zona nyaman itu ikut duta itu nggak harus keluar dari zona nyaman itu menulis buku itu juga nggak harus. Jadi teman-teman tuh hal pertama yang harus dilakukan adalah tahu di mana passionnya teman-teman gitu loh. Jadi kayak nggak harus dari ikut duta, misal organisasi yang lain, terus olahraga itu kan banyak ya cabangnya, futsal, karate. Jadi keluar dari zona nyamannya ya sesuai dengan apa yang kita minati gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya ajang duta tuh nggak cocok buat aku yang begini-begini gitu, ya udah jangan ikut ajang duta gitu loh. Ikut yang lain. Kalau teman-teman dari kecil memang suka basket, nah kembangkan si basket itu, keluar dari zona nyamannya, ikut olimpiade basket mungkin, turnamen. Atau kalau misalnya teman-teman sukanya belajar, misalnya fisika atau kimia, ikut olimpiade yang memang sesuai sama teman-teman. Karena kalau kita ngerjain sesuatu yang nggak sesuai passion kita, nggak akan enjoy ngejalaninnya, akan terpaksa dan karena tuntutan aja. Jadi kayak kalau misalnya duta kan dilihat sama orang terkenal dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman memaksakan diri padahal nggak sesuai kemauan, nggak sesuai passion, akhirnya jadi ngerasa stuck gitu. Ketika udah dapat gelarnya atau mungkin ketika teman-teman gagal, itu akan kerasa banget kayak oh iya kayaknya salah
salah langkah nih, salah jalur karena memang dari awal nggak tahu sesuai passionnya gitu. di mana. Iya, Iya. betul. Dan yang paling penting juga dari tahu passion kita itu adalah berani keluar dari zona nyaman dan berani gagal. Bagi aku kegagalan itu bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Banyak orang mau keluar dari zona nyaman itu takut kayak stucknya karena mereka takut gagal. Dan aku juga selalu bilang sama diri aku sendiri bahwasannya gagal itu adalah pembelajaran gitu. Jadi kalau misalnya disuruh pilih ya, mau menang atau gagal, of course kita akan milih menang kan. Iya benar. Kayak siapa yang nggak mau menang gitu. Cuman kemenangan itu nggak ada arti apa-apa kalau kita nggak gagal dulu gitu loh. Karena aku pernah gagal dan aku pernah menang. Jadi ketika aku coba sesuatu terus aku langsung menang, itu feelsnya akan sangat berbeda ketika aku nyoba sesuatu tapi aku gagal dulu gitu loh. Jadi kita lebih belajar dari pengalaman, benar. Jadi terus evaluasi terus gitu ya Kak. benar. Jadi kegagalan itu adalah guru terbaik menurut aku, dan pengalaman yang terbaik itu adalah kegagalan. Jadi gimana caranya dari kegagalan kita, satu kali percobaan nggak berhasil, dua kali percobaan nggak berhasil, sampai akhirnya percobaan ke-10, percobaan ke-100 baru berhasil. Itu di belakang kita tuh akan kerasa gitu loh. Oh ternyata apa sih halang rintang yang udah kita lalui itu sebanyak ini untuk meraih kemenangan itu. Jadi akan nge-feel rasanya. Makanya aku bilang kayak kalau misalnya di percobaan pertama kita gagal, ya jangan nyerah di percobaan pertama, karena kita nggak akan pernah tahu di percobaan berapa kita berhasilnya gitu. Terus aja coba jatuh, coba lagi jatuh, coba lagi. Jadi menurut aku yang paling penting adalah kenalin passion kamu dan jangan takut gagal. Intinya itu aja, dua itu aja udah cukup menurut aku untuk jadi basic utama kita mau keluar dari zona nyaman gitu. Iya benar, dan juga kayak itu tuh kayak nimbulin perasaan bangga tersendiri gitu Betul, gak sih? Kayak betul. kita ngelihat ke belakang dan juga kayak oh ternyata sebeda ini dan sebanyak ini perubahan yang udah kita buat gitu. Iya, Iya benar, kan? benar. Benar. Setelah itu aku mulai kepo nih Kak, tentang proses kakak untuk menjadi duta anak Kabupaten Tangerang juga menjadi duta pelajar. Itu gimana sih Kak awal prosesnya? Oke, jadi awal proses jadi duta itu mulai ketika aku SMP. Jadi aku nih masuk SMP, terus ada yang namanya lomba karya tulis ilmiah tingkat SMP se-Kabupaten Tangerang. Jadi itu tuh isinya topiknya adalah tentang persampahan di Kabupaten Tangerang gitu. Jadi seperti yang kita tahu kan sampah tuh menjadi salah satu hal yang susah ya untuk ditangani, dan Kabupaten Tangerang itu bekerja sama Dinas Pendidikan untuk bikin suatu ajang menulis dan membuat poster pada saat itu, dan pesertanya itu 100 orang dari seluruh Kabupaten Tangerang dari berbagai sekolah. Dan FYI aku baru tahu pada saat itu kalau aku tuh orang yang paling kecil gitu di situ waktu menjadi salah satu pesertanya. Orang yang paling kecil tuh maksudnya dari Yang paling segi umur? muda, iya, Oh, yang paling muda. Oke. Karena pada saat itu aku baru masuk SMP kelas 7 dan lawan aku tuh kelas 8 dan kelas 9 ternyata yang harusnya dikirim. Tapi karena sekolah aku nggak punya yang kelas 8 dan kelas 9, akhirnya diutus juga yang kelas 7 gitu untuk ikut. Nah, aku tuh waktu jadi duta sanitasi itu dikabarinnya malam ini dikabarin, besoknya aku langsung lomba. Jadi aku nggak punya persiapan apa-apa. Dan aku mikir kayak ini bisa nggak ya kalau misalnya aku harus nulis karya ilmiah yang serumit itu, apalagi tentang persampahan, dan itu tuh harus dipublikasikan di depan orang-orang gitu kan, di depan para pejabat. Kayak ini tuh gagasan aku untuk bikin Kabupaten Tangerang bebas dari sampah gitu. Jadi dari situ alhamdulillahnya aku jadi juara 1, kemudian diangkat jadi duta sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2019. Nah, dari jadi duta sanitasi itu aku tuh belajar banyak bahwasannya duta itu adalah representatif, duta itu adalah role model, duta itu adalah agent of change. Jadi dia adalah maskot yang mewakilkan instansi yang menjadi dutanya gitu. Misalnya kalau duta sanitasi aku mewakilkan sanitasinya Kabupaten Tangerang gitu. Kalau jadi duta anak of course mewakili anak-anak Kabupaten Tangerang. Kalau duta pelajar mewakili pelajar yang ada di Kabupaten Tangerang dan juga di Banten gitu. Terus dari 2019 aku sempat off dulu 2020, 2021 karena sempat Covid juga kan. Terus 2022 aku mulai lagi di duta anak tahun 2022 gitu. Nah, dari duta anak itu aku juara 3. Di tahun berikutnya karena aku masih belum kapok juga di tahun 2023 aku daftar di duta pelajar Banten delegasi Kabupaten Tangerang tahun 2023 gitu. Jadi itu awal mulanya dari SMP sebenarnya. Baru raih gelar duta itu dari SMP. Oke, bahkan dari sini aja udah kelihatan gitu ya gimana kita tuh kalau kita beneran mau tuh pasti bakal ada jalannya gitu ya. Dan itu tuh harus dimulai dari tekad kitanya sendiri dulu gitu. Nah, kalau dari Kara sendiri selama menjadi duta dari berbagai bidang, mungkin mau di duta sanitasi atau duta anak atau duta pelajar ya. Iya, benar. Nah, ada nggak sih momen yang paling berkesan gitu untuk Kak Ara sendiri?
momen yang paling berkesan buat aku sebenarnya banyak sih momen yang paling berkesan tuh, karena menjadi duta kan setahun gitu kan mewakilkan suatu instansi. Jadi mungkin selama jadi duta yang paling berkesan waktu itu baru-baru ini sih. Jadi duta sanitasi itu bagi aku beda sama duta anak dan duta pelajar. Jadi kalau misalnya duta anak kan kita ada regenerasi tiap tahun kan, ada regenerasi tiap tahun dan kita jatuhnya lengser gitu. Tapi kalau duta sanitasi itu kita masih akan tetap stay di grup itu dan kita nggak lengser. Jadi kalau misalnya ada mentoring gitu, kita yang jadi mentornya atau mau bukan ngasih paham ya, istilahnya kayak ngasih pemahaman ke junior kita yang 2022 atau 2023 atau mungkin 2025 itu tetap dipakai gitu. Nah pada saat itu duta sanitasi ini lagi kosong nih. Jadi kayak kalau misalnya kita ngutus junior, mereka belum cukup mampu untuk nge-handle acara sebesar itu. Dan itu tuh acaranya adalah perkumpulan Asia Pasifiknya UNICEF. Waktu itu acaranya ada di Jakarta Pusat. Jadi di situ tuh ada satu aplikasi namanya aplikasi Oki, itu buat nge-track menstruation kalau teman-teman tahu. Jadi aplikasi itu tuh dikembangkan oleh beberapa negara Asia Pasifik di Asia Pasifik gitu. Terus habis itu salah satu pesertanya adalah Indonesia, Kamboja, Malaysia, aku lupa lagi, pokoknya ada beberapa negara, Papua Nugini juga ikut, dan pada saat itu Indonesia jadi tuan rumahnya gitu. Dan mereka membutuhkan salah satu pemateri untuk talk show mereka namanya Girls Talk. Dan di situ tuh tantangan terbesar aku adalah bagaimana caranya aku menyampaikan apa yang ada di kepala aku tapi dalam bahasa Inggris. Jadi tuh full Inggris gitu kan, karena isi dari talk show itu tuh bule-bule semua teman-teman. Jadi kayak bener-bener orang Indonesia itu justru lebih sedikit, dan panitianya pun yang mengadakan itu tuh dari orang luar gitu, dari orang Hawaii kalau nggak salah. Jadi gimana caranya aku tuh bisa nyampein apa yang ada di pikiran aku selama aku jadi duta sanitasi, terus ditanya-tanya kayak begini, cuman isinya bule semua gitu loh. Dan mereka kan nggak pakai bahasa yang formal kan, jadi kayak ngobrol aja. Dan aku waktu itu tuh bahasa Inggrisnya masih bahasa Inggris basic, jadi belum bahasa Inggris yang fluent banget yang kayak orang luar ngomong gimana gitu kan. Jadi pada saat itu aku dibantu sama translator juga, tapi aku juga harus bisa mengimbangi si translatornya. Itu adalah momen yang paling berkesan karena itu adalah event internasional pertama yang aku gitu. Pasti challenging banget ya. Iya benar. Karena bahasanya mungkin yang dikuasain masih baru basic gitu, formal, terus yang jadi hadirinnya itu semua orang-orang dari turis luar. Itu pasti orang turis luar. Iya, tapi Kara bisa mengovercome hal itu dan juga tetap menemukan ibarat jalan keluarnya gitu loh dengan adanya translator gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya menurut Kak Ara, keterampilan apa yang harus kita punya gitu loh sebagai mungkin calon duta atau teman-teman yang tertarik untuk menjadi duta gitu? Oke, satu hal yang harus teman-teman punya kalau teman-teman mau keluar dari zona nyaman lewat jalur duta adalah public speaking. Itu adalah kunci dari semuanya, dan bagi aku nggak harus jadi duta untuk menguasai public speaking. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman mau keluar dari zona nyaman lewat jalur apapun, komunikasi is the key. Jadi kayak kita tuh nggak bisa nggak komunikasi sama orang gitu. Tetap harus punya namanya basic public speaking. Dan bagi aku sendiri, kalau misalnya kita nggak punya basic public speaking, itu akan susah buat apapun, karena di era sekarang komunikasi itu penting, kayak presentasi, terus kita harus mengemukakan pendapat kita ke halayak ramai. Pokoknya intinya public speaking itu penting, dan bagi aku belajar public speaking itu bisa kok otodidak asalkan teman-teman berani aja. Yang tadi aku bilang bahwasannya berani gagal, berani mencoba itu wajib. Kalau misalnya ditunjuk untuk presentasi nih di depan kelas, ya udah benar-benar harus full presentasi di depan kelasnya dengan amat sangat bagus gitu. Tunjukkan bahwasannya kita mau belajar public speaking, meskipun terbata-bata nggak apa-apa, yang penting masih ada kayak istilahnya tuh
pokoknya intinya si public speaking ini tuh wajib kita kuasain. Kalau misalnya teman-teman jadi duta kan otomatis kita jadi representatif sesuatu kan, kayak kita jadi agent of change. Terus nanti teman-teman akan diundang-undang nih buat jadi narasumber atau sosialisasi terkait apa yang teman-teman wakilkan. Misalnya waktu aku jadi duta anak, itu kan aku pasti mewakili anak-anak. Terus aku sharing session juga ke anak-anak bahwasannya bully itu nggak baik loh. Sebagai duta anak aku harus gini-gini segala macam. Nah itu tuh perlu public speaking gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau promosi hasil karya teman-teman, kayak misalnya teman-teman nulis buku dan lain sebagainya, itu tuh bener-bener harus di public speaking kan gitu loh. Jadi harus dikemukakan ke orang-orang bahwasannya iya harus banget bener, ya, Kak. aku punya buku nih teman-teman, bukunya gini. Jadi gimana caranya kita menarik orang untuk baca gitu, baca buku kita, baca karya kita. Terus kalau misalnya teman-teman, menurut aku kalau teman-teman di bidang olahraga atau di bidang manapun juga tetap aja perlu komunikasi, public speaking antar tim mungkin, atau teman-teman kalau misalnya kita mau ngejaring relasi itu kan perlu public speaking juga gitu loh. Jadi kita nggak bisa dapet relasi kalau nggak ngomong sama orangnya. Kalau kita ikut event gitu, terus ada kesempatan kita untuk ikut event, terus kita ikut event, pulang dari situ kita nggak ngantongin Instagram temen kita nggak ngantongin nomor WhatsAppnya, jadi ya udah eventnya hilang begitu aja. Iya kan, karena relasi juga penting, iya, penting kan, banget. Jadi kalau misalnya kita mau ngejaring relasi, mau punya banyak relasi, ya itu harus bisa public speaking, harus bisa say hi ke orang, harus bisa ngomong kita tuh maunya apa, kita harus show up diri kita. Nah itu dengan komunikasi. Jadi mau jadi duta pun nggak jadi duta pun, menurut aku public speaking itu yang paling utama yang harus teman-teman milikin sih gitu. Mungkin untuk di zaman sekarang juga bahkan itu skill yang semua orang tuh harus milikin ya, Kak. Benar. Dan juga dengan apa ya, mungkin untuk kita yang masih remaja gitu, justru kita punya stok gagal yang lebih banyak. Dan juga kita bisa belajar public speaking itu lebih dini gitu loh. Misalnya dari presentasi di sekolah atau tugas-tugas sesimpel itu juga udah bisa melatih gitu ya, Kak. Iya benar-benar. Mungkin Kara bisa spill dikit tentang tips and triknya untuk teman-teman yang remaja nih, yang masih muda untuk ikut ke duta itu gimana caranya? Oh oke. BTW ini agak sedikit promosi teman-teman, karena Duta Anak Kabupaten Tangerang tahun 2022 lagi open recruitment. Jadi kayaknya masa ininya panjang. Jadi mungkin pas teman-teman nonton video ini mungkin masih dibuka open recruitmentnya. Jadi bagi aku cara untuk ikut duta itu yang pertama itu harus cari ajang yang memang jelas siapa penyelenggaranya gitu. Jadi kan kalau misalnya ada banyak ajang-ajang duta-dutaan yang menurut aku kurang gitu kan. Dan bagi aku sendiri ketika kita jadi duta, kita itu dikasih selempang kehormatan gitu. Jadi bukan kita yang memohon untuk selempang, tapi orang yang memohon untuk memakaikan kita selempang gitu. Dan kualitas seorang pelajar ketika kita menjadi duta adalah gimana caranya kita membawa diri kita kalau misalnya kita ada acara kehormatan dan lain sebagainya. Terus bagi aku sih kalau teman-teman mau awal banget mulai duta itu nggak takut gagalnya itu loh, berani mencoba, dan public speakingnya harus dikencengin lagi. Jadi kalau misalnya dikasih tips and trick apa yang mau teman-teman lakukan ketika baru mau masuk duta itu, kencengin public speakingnya, harus berani mencoba, jangan takut gagal. Terus paling penting pahamin visi misi si penyelenggara, karena kan beda duta beda penyelenggara kan. Jadi kayak misal nih aku jadi duta sanitasi gitu loh. Nah ketika aku jadi duta sanitasi kan aku harus tahu nih visi misi si dinas pendidikan ini ngituin sanitasi itu buat apa gitu loh. Dan tujuannya kan ketika aku jadi duta sanitasi untuk gimana caranya anak-anak tuh supaya aware bahwasannya sampah ini adalah masalah semua orang gitu. Gimana caranya sebagai generasi muda harus mengurangi timbulnya sampah. Ketika jadi duta anak itu kan beda lagi visi misinya, akan beda ketika aku jadi duta sanitasi. Jadi duta anak aku menyadari bahwasannya aku adalah representatif dari anak-anak. Gimana caranya aku tuh bisa mengemukakan pada semua orang, mengemukakan kepada halayak ramai bahwasannya anak-anak itu punya hak dan kewajiban yang beda-beda gitu loh. Bahwasannya kewajiban itu kan memang yang harus dilakukan oleh si anak, tapi hak itu adalah yang harus didapatkan gitu. Jadi apa aja sih hak-hak anak itu harus aku kemukakan ke orang-orang gitu. Dan aku harus pelajarin dulu nih ketika aku jadi duta anak, apa yang mau aku lakukan kalau aku udah jadi duta anak gitu. Ketika apakah aku bisa menjadi representasi dari anak-anak di Kabupaten Tangerang? Apakah aku bisa menjadi agent of change anaknya
dutanya Kabupaten Tangerang gitu. Terus ketika aku jadi duta, biasanya itu akan ada yang namanya esai atau enggak perkenalan program kerja gitu. Jadi selama jadi duta kan 1 tahun nih, misalnya masa jabatan kita 1 tahun. Nah selama 1 tahun ini nggak mungkin dong kita diem aja gitu. Nah mau ngelakuin apa nih kita sebagai duta? Apa project yang kita tawarkan kepada penyelenggaranya? Misalnya saya mau bikin anak-anak Kabupaten Tangerang tuh gini. Nah itu bisa dijadiin program kerja. Sama kok kalau misalnya teman-teman ikut duta genre, beberapa kali kan teman-teman aku ada yang ikut duta genre juga selain duta anak. Nah itu tuh mereka bikin program kerjanya lucu-lucu, namanya unik-unik gitu kan. Misalnya ada ngobrol asik bareng ini, terus ngobrol santai ini, terus ada acara one day with genre mungkin dan lain sebagainya. Jadi pahamin aja visi misi dari si penyelenggaranya, mereka tuh mengadakan ajang duta untuk apa gitu loh. Dan juga hal-hal yang pokoknya yang penting berarti proker dan juga ibarat kayak plan gitu ya, apa yang akan kita realisasikan di ajang perdutaan gitu. Betul. Oke, mungkin yang terakhir nih Kak, nggak kerasa ya durasinya udah langsung ini aja. Karena Kara ini emang pengalamannya sangat banyak gitu loh. Jadi kayak kita belum sempet bahas beberapa topik yang terkait beasiswa. Mungkin bisa disampaikan secara singkat Kak, awal mulanya gimana dari beasiswa itu, cari infonya dari mana, dan juga mungkin tips singkat untuk teman-teman yang mau coba nyemplung ke beasiswa juga. Oke, jadi kenapa bisa aku ikut beasiswa? Itu tuh awalnya karena aku tuh nggak lolos PTN teman-teman. Jadi bagi aku itu adalah suatu cambukan besar. Pokoknya kegagalan terbesar dalam hidup aku mungkin kalau bisa aku bilang adalah aku gagal masuk PTN. Ini mungkin suatu hal yang sedih, tapi aku nggak segan untuk ngasih tahu ke orang-orang kalau aku gagal PTN gitu. Karena itu adalah suatu pembelajaran terbesar dalam hidup aku. Jadi selama 3 tahun seperti yang teman-teman tahu, aku berkecimpung di berbagai macam bidang. Aku organisasi tuh ada Forum Anak Kabupaten Tangerang, itu aku 4 tahun di Fakta. Terus aku ngurusin 2 forum anak kecamatan juga. And then dari SMP aku udah masuk OSIS, jadi ketua Satgas. Pokoknya dari kalau misalnya aku tarik ke belakang tuh pas dari Paskibra, OSIS dan lain sebagainya itu akan membentuk aku menjadi suatu pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Terus masuk ke SMA aku nggak ikut OSIS karena aku menyeimbangkan akademik aku. Jadi aku takut ketika aku punya banyak organisasi tuh akademik aku jadi goyang gitu. Aku nggak seyakin itu. Gitu iya benar. Jadinya aku kayak ya udah deh kita Fakta aja, fokus ke forum anak. Dan pada saat itu aku juga diamanahin buat ngurus 2 forum anak kecamatan juga. Jadi kayaknya nggak bisa deh kalau aku nambah 1 lagi di OSIS gitu, nggak mau memaksakan diri juga. Akhirnya aku di Fakta dan berusaha untuk menyeimbangkan akademik aku gitu. Terus pada akhirnya at the end aku tetap gagal juga, dan itu adalah suatu hal yang kayak ini 3 tahun loh, bukan dan menurut aku kayak nggak cuma 3 tahun, kalau ditarik lebih ke belakang lagi mungkin 7 tahun, mungkin 6 tahun yang lalu aku udah berjuang untuk ada di titik ini, tapi tetap gagal juga. Dan itu nggak singkat, iya, waktu betul. yang singkat ya Kak. Dan pada saat itu aku bertanya-tanya kayak ini aku kurangnya di mana ya gitu, salahnya di mana nih gitu, apakah aku kurang berusahanya atau aku kurang belajarnya, kurang lamakah belajar atau lain sebagainya gitu. Jadi pada saat SNBP aku dapetnya merah, dan itu belum kerasa terlalu sedih pada saat itu ya, masih kayak ya udah, padahal itu 3 tahun hancur sia-sia gitu kalau misalnya kita bisa bilang itu kayaknya agak sia-sia gitu. Terus aku belajar lagi UTBK, dan aku UTBK tuh belajar sehari mungkin bisa 12 jam 10 jam gitu. Jadi sangat amat ambis untuk mengejar perguruan tinggi negeri yang memang aku idam-idamkan gitu. Aku bener-bener yang kayak pokoknya aku mau ngejar itu gitu loh. Dan aku tuh orangnya bener-bener idealis banget teman-teman. Jadi aku pokoknya pilihan aku dari SNBP sampai SNBT tuh cuma 1 universitas. Apa tuh Kak? Mungkin universitas yang aku mau yang abis dapat rekor muri, tahu nggak? apa tuh? IPB. Iya betul. Yang ospeknya paling iya betul kan. Nah pada saat itu aku kayak pokoknya aku bener-bener pilihnya cuma 1 kampus aja di 1 jurusan lagi. Jadi kayak kalau misalnya nggak masuk jurusan itu ya udah gagal gitu. Karena aku kayak nggak mau masuk ke jurusan yang nggak aku suka. Jadi lebih baik gagal di jurusan aku dibanding masuk tapi akunya nggak enjoy 4 tahun ngejalaninnya gitu kan. Terus gagal dari situ, abis SNBP gagal, dipatahin SNBT. Itu aku udah ngerasa kayak aduh ini 12 jamnya kebuang sia-sia nih gitu kan. Kayak ini apa lagi? Ya, iya benar. Sampai sakit-sakit sampai yang aduh ini nggak ngerti lagi apalagi yang salah dari aku gitu.
gitu kan, ngeliat temen-temen pada bikin JJ itu kan, udah bikin JJ tuh kan dari SNBP, aduh sedih banget gitu kan, udah merelakan IPB, terus ikut mandiri IPB, gagal lagi ikut mandiri IPB. Aku ikut mandiri IPB itu Scott Talent sama nilai UTBK itu gagal juga. 2 jalur ya. Iya, terus kayak aduh ini udah 4 kali ditolak IPB. Terus apalagi next nih mau ngelanjutin apa? Terus aku masukin beberapa beasiswa ke universitas swasta. Itu ada Telkom, terus ada Gunadarma juga, terus ada Esa Unggul juga. Percaya nggak percaya itu semua ditolak dengan 12 sertifikat aku. Bayangin pada saat itu aku ngerasa kayak kok ini bisa ditolak gitu. Aku sampai kayak gitu. Kok ini bisa ditolak? Ini gimana? Harus apa lagi gitu kan. Dan aku tuh kalau dihitung ya dari SNBP sampai ke akhirnya aku dapat beasiswa BUMN itu ditolaknya hampir 10 kali di 10 kampus yang berbeda-beda kayaknya. Jujur jadi takut ya Kak. Aku sebagai kelas 12 nih. Iya betul. Itu kegagalannya tuh berkali-kali dan sampai aku ngerasa kayak kebal sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kayak ya udahlah kalau misalnya gagal lagi, coba lagi. Bahkan sampai kepikiran apa gap year dulu ya gitu. Kayak apa gap year dulu ya segala macam. Terus tiba-tiba muncul nih satu beasiswa namanya beasiswa Aperti BUMN. Jadi Aperti itu adalah aliansi perguruan tinggi BUMN. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu, jadi ada beberapa kampus BUMN di Indonesia. Telkom, kampus aku Ulbi, terus ada Politeknik Semen, pokoknya banyak itu. Terus PLN juga masuk kan, ITPLN. Nah, beasiswa Aperti BUMN itu tuh dari skemanya diserahkan ke masing-masing kampus gitu. Cuman mereka pembukaannya serentak, penutupannya serentak, dan pengumumannya juga serentak gitu. Jadi istilahnya untuk di dalam beasiswanya itu tergantung kampus yang teman-teman pilih gitu. Cuman secara keseluruhan biasanya ada seleksi administrasi, terus mereka ada seleksi tulis kayak seleksi kita mau masuk universitas biasa kan ada tuh tes tulis bahasa Inggris, matematika sama bahasa Indonesia kalau dulu. Terus habis itu tes matematika lagi, tes ininya wawancara gitu. Jadi lumayan panjang kalau misalnya dibandingkan kita masuk PTN tuh memang panjang, tapi worth it menurut aku karena ketika aku daftar satu persatu aku udah nggak berharap lagi teman-teman, kayak ya udahlah kita coba Bismillah ikhtiarnya di sini. Dan aku ngambilnya S1 manajemen logistik di univ aku yang sekarang gitu. Terus ketika aku masukin administrasi aku lolos tuh tahap administrasi, kayak oh my god ini lolos nih tahap administrasi. Terus lanjut lagi aku ujian itu sekitar 2 jaman 100 soal kayak kalau nggak salah aku ujian. Terus abis itu lanjut ke seleksi wawancaranya. Dan itu bener-bener menurut aku itu menguras tenaga. Cuman worth it aja gitu loh. Pas pengumumannya kan mereka kayak ada sidang persnya gitu teman-teman. Jadi mereka nggak diumumin langsung di Instagram, tapi mereka live gitu sidang pers. Dan itu yang ngebacain rektor masing-masing universitas gitu. Bener banget pasti ya kan? Iya, jadi aku tuh kayak kita tuh streaming di YouTube. Dan itu tuh bener-bener kayak seformal itu acaranya. Kayak kalau misalnya teman-teman lihat mungkin streaming penganugerahan kabupaten kota layak anak mungkin kayak gitu. Terus atau enggak penganugerahan duta SMA anak kayak gitu-gitu. Jadi kita nge-streaming di rumah masing-masing buat peserta, tapi sambil mantengin dibacain gitu sama rektornya gitu kan, kayak peserta mana saja yang lolos beasiswa BUMN gitu. Terus setelah itu akhirnya nama aku ada tuh di salah satu 50 penerima beasiswa parsialnya Ulbi. Dan dari situ menurut aku lumayan banget beasiswanya, karena awalnya sih aku mikirnya mungkin beasiswa ini nggak buat aku, mengingat namanya BUMN kan. Kayak terus kayak aduh ini kayaknya susah deh, ditambah lagi ribuan orang. Jadi kita harus bersaing melawan ribuan orang gitu. Dan ketika aku berhasil mendapatkan beasiswa itu, terus aku daftar ulang ke kampus aku ngelihat Bandung dan sebagainya, aku tuh sadar bahwasannya kegagalan itu tuh benar-benar bermakna banget yang tadi aku bilang. Jadi beda rasanya ketika teman-teman daftar langsung menang sama teman-teman tuh daftar tapi gagal berkali-kali dulu sampai akhirnya kebal sendiri terus menang. Itu tuh kerasa lega banget, kayak alhamdulillah ternyata tempatnya tuh di situ gitu ya. Iya benar. Dan aku merasa kayak buat teman-teman yang mungkin lagi nonton ini, jangan pernah ngerasa bahwasannya di percobaan kelima teman-teman gagal, nggak berhasil tuh bukan berarti teman-teman tuh kurang, bukan berarti teman-teman tuh kayak nggak bisa ngejar apa yang teman-teman mau, tapi tempatnya bukan di situ aja gitu. Kadang kita tuh harus cari di mana tempat kita yang emang benar-benar sesuai buat kita. Jadi kan semua orang ada rezekinya, semua orang ada porsinya masing-masing. Jadi aku tuh nggak mau ngebandingin diri aku dan pencapaian aku sama teman-teman aku yang lain, yang mungkin aku punya beberapa teman-teman yang segampang itu masuk IPB. Dan aku mikir kayak kenapa ya orang-orang tuh gampang banget masuk IPB padahal kayak nggak pernah muncul di permukaan gitu, nggak pernah sosialisasi mungkin, atau dia bukan ikut duta-dutaan, atau mungkin
sertifikatnya lebih dikit daripada aku tapi masuk gitu. Padahal at the end aku nyadar bahwasannya oh itu mungkin tempat dia memang di situ gitu loh. Rezekinya dari Allah dikasihnya di IPB di itu situ. iya. Dengan jurusan yang aku mau, dengan kampus yang aku mau, dan aku tahu bahwasannya dia punya ujian dia sendiri dan aku pun punya ujian aku sendiri gitu. benar. Jadi kayak nggak masuk IPB tuh nggak bikin aku ngerasa down atau kayak nggak bisa nih. Pokoknya kalau nggak masuk ke PTN aku nggak akan jadi apa-apa, enggak. Karena aku sadar bahwasannya aku bisa berkembang juga di kampus aku yang sekarang karena itu adalah pilihan terbaiknya Allah gitu loh. Rezekinya di Mungkin situ gitu. Memang di sini justru Kara bisa mengembangkan potensi Kara lebih besar juga mungkin. Iya, karena kan we never know kan apa yang terjadi selama 4 tahun ke depan aku di kampus aku. Jadi apakah aku akan diem-diem aja? Tentu saja tidak. Tentu Harus saja akan ambis, iya. terus. Tentu saja aku akan ambis Betul. gitu. Jadi ya kita nggak ada yang pernah tahu di depan nanti akan seperti apa. Jadi ketika aku masuk ke beasiswa Aperti BUMN aku ngerasa kayak oh ya udah berarti memang di sini adalah tempat aku gitu loh. Jadi alhamdulillahnya di tempatnya di sini. Jadi kan nggak harus IPB, nggak harus PTN. Makanya buat orang-orang yang kayak nggak harus PTN padahal udah ngejar yang sampai mati-matian banget terus nyalahin diri sendiri, menurut aku kita jangan siksa diri sendiri sama ekspektasi kita dan orang lain gitu loh. Kita punya kok tempat kita masing-masing gitu. Jadi gagal sekali 2 kali tuh menurut aku hal yang biasa untuk berproses gitu. Jangan pernah berhenti. Mau 100 kali gagal pun nggak apa-apa karena menurut aku kan hidup bukan lomba lari kan. Iya. Jadi kayak semua orang punya pace mereka masing-masing gitu. Kalau orang bisa pace 4, kita pace 2 ya gimana gitu loh. Berarti orang mungkin lebih lemah dari kita atau kita yang lebih lemah dari orang gitu. Jadi kan di atas langit masih ada langit lagi. Benar. Jadi kalau kita merasa diri kita lebih baik, ada orang yang jauh lebih tinggi daripada kita gitu. Dan nggak kelihatan aja ujiannya di mana gitu. Dan mungkin aku juga mau nambahin buat teman-teman yang mungkin masih ngerasa, mungkin ada yang masih ngerasa down karena masih belum bisa iya, melepaskan betul. PTN impian gitu. Jangan sampai itu tuh memengaruhi value diri kalian. Betul, Jadi kayak betul. mempertanyakan terus kayak memandang diri kalian lebih rendah lagi kayak Iya, apa benar, sebenarnya benar. aku emang gak ada bakat apa-apa ya atau gitu tuh jangan sampai ya Kak. Iya benar-benar karena aku percaya bahwasannya semua orang itu punya talent mereka masing-masing, semua orang itu punya passion mereka masing-masing. Tapi orang tuh susah aja buat nemuin di mana sih mereka sukanya, di mana sih yang menjadi bakat mereka itu susah. Padahal semua orang tuh punya, mau di bidang apapun, nggak harus jadi kayak orang kayak aku, nggak harus orang yang bisa nulis, nggak harus orang yang bisa ikut duta. Kalau misalnya teman-teman bisa basket ya berarti talentnya di basket. Kalau teman-teman bisanya A ya berarti di A gitu talentnya. Jadi temuin aja masing-masing bakatnya. Semua orang tuh punya bakat cuman kadang terpendam aja. Dan aku percaya bahwasannya pisau kan memang ada untuk motong sesuatu kan. Jadi memang tajam. Tapi pisau tuh kalau nggak diasah akan tumpul juga gitu. Sama kayak bakat itu ada di dalam diri kita. Cuman kalau nggak kita temuin dan nggak kita asah bakatnya dan nggak kita show up ke orang itu nggak akan jadi apa-apa teman-teman. Jadi kayak suka basket tapi nggak mau ikut eskul basket. Terus suka karate tapi mungkin gak mau ikut lomba karate dan takut lain sebagainya. Nah itu kan gak akan pernah ada yang tahu kamu bisa karate, Bener. kamu bisa basket ya kan. Emang harus kita tunjukin dengan Iya action benar, gitu ya, harus dengan show tindakan up. nyata. Iya buat actionnya tuh harus ada. Jadi ya udah beraniin diri aja dulu gitu. Kalau ngerasa kita udah nemuin talent, udah nemuin passion kita, oh ya udah berarti dari sini harus diasah gitu. Karena kalau nggak diasah akan tumpul dia. Benar. Mungkin ada ini pertanyaan terakhir pesan atau kata-kata hari ini dari Kak Ara. Kata-kata hari ini. Gimana ya kata-kata hari ini? Pokoknya intinya bagi aku mungkin bukan kata-kata sih, lebih karena motivasi aja buat teman-teman. Bagi aku hidup itu kan memang bukan lomba lari. Jadi teman-teman gak perlu berhasil sekarang untuk bisa tahu diri teman-teman itu sebagus apa, sehebat apa. Bagi aku semua orang itu hebat pada porsinya masing-masing. Semua orang itu punya kemampuan mereka masing-masing, punya passion dan talent mereka masing-masing. Tinggal teman-teman menyikapinya gimana, teman-teman mau show up atau enggak itu ada di keputusan teman-teman sendiri gitu. Keluar dari zona nyaman itu bukanlah hal yang mudah, akan banyak rintangannya. Bahkan dijauhin orang, terus dikata-katain orang itu bukan hal yang bukan hal yang gimana-gimana banget gitu loh. Kayak itu tuh udah hal yang biasa bagi aku gitu. Dihujat-hujat orang, dikata-katain ya terserah gitu loh. Selama orang itu nggak ada andil dalam hidup kita, nggak usah didengerin. Ini adalah hal yang sering banget aku dapat dari curhatan orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman. Kayak tiba-tiba dikatain sama teman, sok mau keluar dari zona nyaman lah, sok inilah, sok itulah. Bagi aku ketika saran yang dikasih sama orang-orang itu nggak berdasar, kritik yang dikasih itu nggak ada faedahnya buat hidup kita, biarin aja gitu loh. Karena aku percaya semakin tinggi kita akan semakin kencang kan angin yang menggoyahkannya. Jadi fokus aja sama apa yang teman-teman lakuin gitu, jangan lihat kanan kiri. Kalau misalnya mereka mengkritik teman-teman, memberikan saran,
tujuannya untuk membangun, untuk memperbaiki value diri kita buat lebih baik lagi, it's okay didengerin aja. Kayak menurut aku kamu gini nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah tiba-tiba ngehujat tanpa alasan, ngejauhin, itu adalah tantangan yang harus kita hadapin ketika kita mau keluar dari zona nyaman. Apapun cara kita untuk keluar, mau jadi duta tiba-tiba, mau jadi atlet dan lain-lain, itu akan ada orang-orang yang nggak suka sama kita. Tapi nggak sukanya tuh bukan ada alasannya, memang nggak suka aja gitu. Tiba-tiba menurut mereka kita menurut mereka kita udah nggak selevel lagi sama mereka, ya it's okay kata aku. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, tentuin talent teman-teman, tentuin bakat teman-teman, mulai berani keluar dari zona nyaman dan jangan takut gagal. That's it gitu. Bener banget. Aduh, makasih ya Kak Ara. Makasih udah mau jadi narasumber di podcast kita kali ini. Nah, mungkin dari teman-teman semua juga bisa ngeliat nih di balik sosok Kak Ara yang wah, mungkin dari luar kelihatannya kayak keren banget, serba bisa, role model dan bla 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 gitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya di belakangnya ternyata kegagalan yang pernah Kak Ara tempuh biar bisa menjadi di titik ini tuh ternyata sesusah ini, sejauh ini, dan juga belum tentu semua orang bisa gitu loh buat tetap pantang menyerah dan juga tetap terus percaya sama proses gitulah ya. Jadi mungkin terakhir untuk para penonton juga ya, kalian tetap yang pertama kita harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Mungkin seperti yang disampaikan di awal tadi bisa dimulai dengan teman-teman mungkin cari aja dulu hobi-hobi yang sesuai dengan teman-teman semua, yang teman-teman minati, lalu mulai ditekuni secara serius. Lalu latih juga public speaking untuk teman-teman yang mau menjadi duta atau bahkan dalam occasional sehari-hari juga itu penting banget. Dan juga yang terakhir nikmati semua prosesnya. Betul, nikmatin karena aja prosesnya. Walaupun gagal berkali-kali gitu ya, selama kita masih dikasih kesempatan buat hidup, nggak coba pernah aja kita tetap selalu gagal gitu lah ya. Oke, mungkin kalau dari Hira ada tambahan? Ada. Apa tuh, Jadi Mbak? kalau dari aku yang penting intinya ya harus berani nyoba. Betul. Benar banget, benar. Coba. Itu yang biasa kita takutin di awal, dan tapi kalau misalkan kita takut ya kita Iya, nggak bakal iya, bisa dapat experience betul. dan nggak bakal bisa nyoba selanjutnya ya. Hira. Oke, mungkin terima kasih juga ke Kara Terima udah kasih menjadi juga, narasumber teman-teman. di Vostok kali ini. Saya Ratu Raisyadha. Aku Syahira Albi. See you on the next Vostok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.